Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya, saya Bade Sukaden Karang kembali hadir dalam dialog pada hari ini. Pemirsa, tenun geringsing sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda pada nasional pada tahun 2016 yang lalu. Selain masuk menjadi indikasi geografis, warisan budaya ini juga diakui oleh UNESCO. Bahkan kain tenun geringsing ini merupakan satu-satunya kain double ikat dari 3 kain tenun double ikat yang diakui UNESCO selain 2 kain tenun double ikat dari negara India dan Jepang. Nah, bagaimana melestarikan warisan tenun geringsing di Desa Tenganan Pegeringsingan menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Bapak Wayan Jarte, beliau merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Apa kabarnya Pak Kadis? Astung karep. Sehat ya Pak Kadis ya. Mudah-mudahan. Walaupun kita pakai endek, tapi kalau Made pakai gini cocok nggak sih Pak Kadis? Tambah keren jadinya. Pakai kain. Tambah keren, tambah metaksu. Gitu. Oh, metaksu nih ya. Gitu. Ini lebih mahal kainnya loh, kalongnya daripada bajunya. Baik Pak Kadis, terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai melestarikan warisan tenun geringsing nih sendiri. Kenapa kita harus fokus ke ada kata melestarikan di sini tenun geringsing dan diproduksinya di Desa Tenganan Pegeringsingan tentunya. Baik, dan yang pastinya selain ada Pak Kadis, ada juga Ketua MPIG atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Pegeringsingan, ada Bapak Wayan Yase. Om Swastiastu Pak Wayan Yase. Apa kabarnya Pak Wayan? Baik. Sehat ya nggih Pak nggih? Nika saputnya juga pakai tenun pegeringsingan nggih Pak nggih? Sama nih ya Pak. Tapi motifnya beda ya Pak ya? Kalau motif yang Bapak pakai, motif apa namanya Pak? Sekilas saja. Ada teteledan namanya. Apa namanya Pak? Teteledan. Teteledan. Kalau yang Made pakai ini Ki? Itu namanya pitara. Pitara. Kayak mobil Pak. Iya, pitara. Oh ini pitara. Pitara. Leluhur Bapak. Ya. Jadi beda-beda juga ya beda-beda. motifnya. Nanti kita akan bahas Pak sebenarnya ini motifnya berapa banyak sih yang ada di tenun pegeringsingan atau di Desa Pegeringsingan ini sendiri, nggih, Tenganan Pegeringsingan tentunya. Siapa ke Pak Kadis Dumun, nggih. Pak Kadis, ada kata melestarikan warisan di sini. Nah, ini kenapa harus kita atau perhatian pemerintah terhadap pelestarian warisan leluhur, salah satunya tenun geringsing niki sendiri Pak Kadis? Ya. Terima kasih Pak Karang. Jadi begini, sesungguhnya saya di sini ini dalam 2 hal, selaku Ketua Harian Dekranasda yang mempunyai fungsi atau tugas menjaga kelestarian warisan budaya juga, kemudian selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali. Nah, selaku Kepala Dinas tentu sesuai dengan visi misi Nangun Satkerti Loko Bali yang diusung oleh pemerintah Provinsi Bali sekarang ini, tentu konsepnya adalah bagaimana kita memberdayakan. Ya kan, memberdayakan warisan budaya, kekayaan alam atau kearifan lokal yang ada di Bali untuk semaksimal mungkin bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Bali. Tidak harus kita keluar dari jati diri kita, tetapi kita dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada itu kita bisa eksis ke depan. Nah, kemudian dari sisi itu tentu kita ketahui bersama-sama memang masyarakat Bali itu sangat undagi, sangat kreatif, ya, menghasilkan beberapa produk-produk yang memang sudah kita terima dan sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Nah, ini tidak boleh hilang. Ya, warisan-warisan budaya yang diwariskan kepada kita ini sebagai generasi penerusnya tentu wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga agar semua itu tidak hilang. Karena apa? Karena mempunyai nilai-nilai yang adiluhur dan sangat diakui oleh masyarakat internasional sebagai sebuah warisan, sebuah karya-karya seni, karya-karya inovatif, karya-karya kerajinan yang memang ternyata mempunyai nilai tinggi. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali akan menjaga. Nah, sekarang khusus untuk tenun pegeringsingan, gitu. Nah, oleh karena itu juga maka pemerintah sudah dari dulu mengawal ini, diawali oleh komitmen masyarakat Tenganan itu sendiri, dengan pegeringsingan ya, untuk menjaga apa yang telah menjadi diwariskan oleh para leluhur mereka. Nah, tentu pemerintah dalam hal ini mengawalnya supaya jangan sampai ini warisan hilang atau bahkan dijiplak atau
adopsi atau diambil oleh orang lain yang memang satu-satunya yang kita miliki bisa sampaikan tadi. Kalau di dunia hanya ada 3 kan, dan di Bali salah satunya tenganan penggeringsingan luar biasa kan. Ini yang membuat kita bangga ya. Bangga kan, dan harus kita jaga. Kenapa itu menjadi dia unik? Tentu nanti ada penjelasan kan dari Pak Yase selaku ketua asosiasi kan. Saya kira begitu. Itulah makanya ini komitmen kami di pemerintah Provinsi Bali dan di Keranasda untuk menjaga ini. Tentu tidak sebatas kita menjaga, ya kan. Tentu kita pikirkan juga bagaimana sebuah warisan yang sudah diberikan atau yang kita wariskan ini bisa kita perkembangkan kembali untuk bisa memberi nilai-nilai atau manfaat bagi masyarakat yang memegang hak kekayaan intelektualnya itu. Berarti ada sinergitas juga yang dibangun, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kebudayaan adiluhung ini yang sangat luar biasa. Betul. Ini Pak Kadis. Menjadi concern kita bersama-sama. Jadi dalam hal ini tidak saya sendiri. Ada BRIDA, ya kan, Badan Riset Inovasi Daerah juga mengawal kebudayaan, pendidikan. Semua stakeholder ini betul-betul dalam satu fokus pikiran untuk bagaimana kita menjaga ini, kemudian bagaimana kita merawatnya, kemudian bagaimana kita memberdayakan agar masyarakat pemilik hak kekayaan intelektual itu betul-betul mendapat manfaat dari apa yang mereka terima, ada wariskan ini, apa yang mereka sudah lestarikan itu. Baik, jangan sampai punah seperti itu ya. Bukan sekedar menjaga saja, tetapi ada hal-hal yang lainnya juga diperlukan, yang dilakukan. Kalau tidak memberi manfaat, ini kan bisa ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Ya, oleh karena itu tetap kita harus berjuang bagaimana caranya supaya ada manfaat akibat menjaga warisan ini. Sehingga generasi berikutnya merasa berkomitmen juga untuk menjaganya. Pak Kadis dan Pak Wayan Yase, kita rehat sejenak, saya lebih nyaman lagi nih kalau sudah pakai kain tenun geringsing di sini. Adem. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog bagaimana melestarikan warisan tenun geringsing di Desa Tenganan Pegeringsingan. Dan nah ini yang unik sekali dan baru pertama kali yang saya tahu ternyata kain tenun geringsing ini saya pikir ini sudah apa ya, sudah putus ya, ternyata ini ada sambungannya ternyata ya. Nah saya ingin tahu sama Pak Wayan Yase selaku Ketua MPIG Tenun Pegeringsingan ini sendiri, apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang kain tenun geringsing ini sendiri sehingga ini diakui juga oleh UNESCO. Ini bukan main-main loh. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini pertama saya akan menjelaskan dulu tentang sedikit tentang kain geringsing. Nah, kain geringsing ini adalah hasil produksi masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan, ya, yang sangat disakralkan oleh masyarakat adat Pegeringsingan. Nah, selanjutnya pertama saya akan jelaskan tentang nama. Nama kain geringsing ini berasal dari asal kata gring itu sakit, sing itu tidak. Jadi geringsing itu artinya adalah tidak sakit. Nah kemudian yang kedua, saya jelaskan dari sisi warna. Warna kain geringsing itu ada 3 warna, merah, putih, kekuning-kuningan, dan hitam. Nah kemudian itu adalah simbol dari Trimurti, Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, simbol dari kekuatan alam, api, air, dan angin. Nah kemudian lebih lanjut dari dasar desainnya Bapak. Dasar desain kain geringsing itu adalah tapak dare atau tanda tambah, itu adalah simbol keseimbangan. Nah kemudian lebih lanjut dari sisi sistem double ikat. Double ikat itu ya filosofinya
sisi baik dan sisi buruk. Nah, kemudian dari semua itu, nama, warna, desain, kain geringsing itu dipercaya sebagai penolak bala untuk menjaga keseimbangan hidup guna mencapai kebahagiaan seperti itu. Oke, baik. Di awal tadi juga saya sempat mengatakan ini sebenarnya motif dari kain tenun geringsing ini ada berapa banyak sih, Pak? Iya, dapat saya jelaskan karena sudah terdaftar di Kementerian Kumham, itu yang sudah terdaftar 27 motif, Bapak. Jadi 27 motif saat sudah ini terdaftar di Kementerian Kumham, Bapak. Jadi apakah akan ada inovasi untuk menciptakan motif yang lainnya? Iya, sebenarnya kami berkeinginan berinovasi, tetapi kami rasanya karena ini sifatnya adalah pakem warisan, maka menurut juga arahan dari Bapak Kadis, kemudian Ibu Ketua Dekranasda, sebaiknya tetap kita jaga yang sudah merupakan pakem warisan, Pak. Karena mengandung filosofi yang dasar, Bapak. Ada filosofi, setiap motif ada filosofinya. Baik, ya. mungkin bisa di zoom dengan hasil dari tenun geringsing yang ada di depan kita ini sendiri, boleh diambil? Saya ambil, Bapak. Nah, ini kalau yang tadi yang Bapak pakai namanya teteladan. Iya. Ini namanya motif lubeng, Bapak. Lubeng. Iya, lubeng. Ini filosofinya adalah bahwa masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan itu struktur desanya, dunianya, ya alamnya itu jaga satru, Bapak. Nah, kalau Bapak perhatikan ini 4 kemudian dijaga oleh kekuatan alam, kalajengking, Bapak. Oh, begitu ya, Pak ya. Berarti ada masyarakat juga harus mengetahui ya, setiap motif itu ada filosofi yang terkandung dalam setiap motif seperti itu ya. Iya, benar, Bapak. Dan dari 27 motif itu, kalau motif saya ini apa namanya tadi, Pak? Pitara. Pitara. Oke, Pitara ini mengandung filosofi apa sih, Pak? Itu penghargaan yang tertinggi kepada leluhur, Bapak. Oh, Pitara. Pak, saya Pitara saya menjadi merinding, Pak. Saya pakainya. Nggak apa-apa kan, Pak? Bahwa saya pakai masyarakat adat Tenganan itu menjunjung tinggi leluhurnya. Baik. Dan ada beberapa yang lainnya lagi ya, yang harus diketahui oleh Pak. Ini satu motif ini sendiri, ini berapa lama sih menyelesaikannya, Pak? Kalau ingin bagus, Bapak, yang seperti ini rata-rata ingin bagus berarti ada yang begini, bikinnya. Bapak. Semakin lama kita sabar menunggu, maka warnanya akan semakin bagus, Bapak. Karena ini adalah warna alam, sifatnya seperti buah-buahan. Makin lama buah-buahan itu akan masak. Demikian juga warna dari kain geringsing, Bapak. Baik. Pewarnaannya dari apa sih, Pak? Ya, warnanya ya yang merah itu dari kulit kayu sunti, Bapak. Kulit kayu sunti. Iya, akarnya itu, akar kulit kayu sunti. Tiang tenuning nih. Nanti boleh ya ke sana ya, Pak ya. Silakan, Bapak. Terus kalau yang kuning? Yang kuning ini dari minyak kemiri, Bapak. Ini direndam selama 42 hari. Direndam dengan minyak kemiri dan air dapur. Itu selama 42 hari. Itulah sebenarnya masa pasupati dari pembuatan kain geringsing, Pak. 42 hari itu. Sama dengan embrio di dalam kandungan, Bapak. Wow. Kemudian yang agak hitam itu dari mana, Pak? Yang hitam ini campuran dari merah kayu sunti itu dengan indigo, Bapak. Jadi hitam dia. Jadi setiap kain, setiap motif ini akan berbeda-bedakah hasil warnanya, Pak? Iya, sangat berbeda bergantung pada nasib, Bapak. Kok tergantung nasib? Karena nasibnya gimana? Saya sudah sering mencoba, Bapak. Warna takarannya sama, waktunya sama, tapi lahirnya beda. Oke, baik. Apa yang menyebabkan seperti itu, Pak? Itu mungkin alam, Bapak. Tidak dapat saya bisa menjelaskan, Pak. Karma juga ya? Ya mungkin ya, Bapak. Mungkin. Iya. Nah, karena kalau kita lihat nih satu kain dengan kain yang lainnya itu agak berbeda ya, Pak Kadis ya. Warnanya ya, ada yang agak terang, ada yang agak redup seperti itu. Iya.
Berapa lama sih Pak satu kain ini Ya. menyelesaikannya? Satu kain itu rata-rata 2 tahun, Pak. Wow. Itu pewarnaannya saja 4 kali, Pak. Pewarnaannya 4 kali. Begitu pertama kita warna, kita harus sekap dumun istilah Balinya, taruh. Itu selama 4 bulan, Pak. Mesekap. Nah, sudah 4 bulan, kita ambil lagi, Pak. Kita warna lagi. Itu prosesnya 4 kali pewarnaan, Pak. 4 kali 4 Ya, bulan, seperti itu. 16 Itu bulan. sudah pewarnaan saja itu, Pak. Oke, baik. Kemudian baru diambil Iya, ketika baru. sudah siap ya. Iya, baru ditenun, Pak. Kalau sudah 4 kali baru ditenun. Bahkan zaman dulu, Pak, karena mungkin tidak ada dorongan ekonomi, dorongan bisnis, seperti wayang kebu ini, Pak, itu bisa sampai 10 tahun baru selesai, Pak. Pak Kadis, boleh Pak? Iya. Saya enggak wayang kebo. Iya. Ini namanya wayang kebo. Iya, wayang kebu. Ada gambar wayangnya di sana. Ini ada motif wayangnya berarti ya. Oke, baik. Begini ya Pak ya? Iya. Oke. Iya, patut. Ini wayang kebo namanya Pak. nggih? Iya. Ya jika dilihat ini adalah gambar wayang, Pak. Wayang. Ini tangan kan? Iya, Ini. ini patut, Pak. Oh iya. Iya. Nggih. Ini kalau dari dekat agak tidak bisa dilihat, tapi dari jauh Iya. di layar televisi Tuh, Anda nih kelihatannya. bisa dilihat nih. Oh, rumit banget ya Pak Iya, ya rumit, berarti ya. Pak, iya. Dari 2 tahun ini cuma bisa menghasilkan berapa lembar sih Pak? Dalam satu proses itu, dalam satu settingan itu untuk 8 lembar, Pak. 8 lembar 8 kain lembar, nggih. baru bisa diselesaikan Iya. ya. Itu yang menyebabkan mungkin secara nilai finansialnya cukup mahal juga banget, ya Pak, untuk selembar ini. Berarti setiap kali menenun para pengrajin di sana di desa Tenganan Penggerisingan hanya bisa menenunnya selebar ini ya Pak. Iya. Paling besar ukuran petang dase, Pak. Petang dase Petang 40-an. dase ya sekitar 60 cm, Pak, paling besar. 60 cm Iya. ya. Berarti segini ya Pak Karena ya. jangkauan tangan kita Karena paling alatnya Jadi tidak seperti kain endak itu seperti itu nggak bisa. karena ini murni alat tradisional, Pak. Itu jangkauan tangan kita sejauh itulah, Pak. Ya. Kalau enggak itu kan dipakai dia ATBM, Pak, panjang dia pakai kaki dan ya. Ini murni tangan. Baik. Kalau Baik. enggak itu kan pakai ATBM ya, Iya. lebih besar alatnya. Di situ sudah ada modifikasi. Nggih. Tapi kalau ini masih betul-betul menggunakan cak-cak. Alat tenun tradisional yang memang selebar tangannya ini bisa. Hanya ini ya Pak. Kalau ya? dilebarin kan nggak bisa kita ngolahin. Iya. Jadi segini kemampuan. Nah, Oke, baik. Itu sekilas ya tentang beberapa fakta tentang kain tenun geringsing yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Bukan waktu yang cukup pendek untuk menghasilkan selembar kain ini. Ini perlu tenaga, waktu yang cukup lama juga untuk menghasilkan selembar kain tenun geringsing ini sendiri. Pak Kadis, tadi Pak Kadis mengatakan ada komitmen dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, bergandengan tangan juga, bukan sekedar menjaga terhadap pelestarian warisan leluhur ini, Pak Kadis. Ya, jadi gini, sebagai komitmen kita, Pemerintah Provinsi Bali agar ini produk ada warisan budaya ini betul-betul bisa dijaga, kemudian sekali lagi juga bisa memberikan nilai ekonomi, maka salah satu upaya kita lakukan kan membantu dalam hal promosi, pemasarannya. Ya, oleh karena itu, kain tenun pegeringsing ini juga kita jadikan sebagai sebuah bagian daripada produk-produk kerajinan yang dalam saat ini kita ketahui bersama-sama di Dekranasda sedang melaksanakan pameran sepanjang tahun ini. Ya. Nah, oleh karena itu tentu produk-produk ini juga kita promosikan kepada masyarakat umum, masyarakat luas agar mengenali kain itu, kemudian tentu harapan kita juga menggunakan. Tentu dalam penggunaannya itu kan ada pakem, ada ketentuan yang mesti kita ketahui bersama-sama. Karena ini kain mempunyai motif satu kesatuan, nah kemudian kita tidak berharap nanti kain ini dipecah-pecah. Kasihan kan, begitu diproduksi sampai 2 tahun, seperti sampaikan tadi, kemudian walaupun yang membelinya punya uang banyak, tapi akhirnya ketika akan digunakan terus dipecah-pecah. Ya kan, berarti kita sangat memuliakan dipecah-pecah dipotong-potong untuk penggunaan produk yang lain. Misalnya dibawa ke sepatu, diaplikasi kertas. Kan. Nah, harapan kami itu tidak dilakukan menggunakan kain aslinya.
Ya. Motifnya pun nanti kalau memang ingin mengambil motif ini mesti seizin dari pemiliknya, yaitu masyarakat indikasi geografis itu sendiri. Jadi ketika misalnya mau pakai motif tentu harus ada izin kan, karena ini motif sudah diadaptarkan. Sudah daftar seperti 27 motif itu saya daftarkan kemudian Komnas HAM, itu tentu orang lain tidak bisa sembarangan untuk mengambil motif-motif itu sendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami tetap berharap ini produk diproduksi oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan, tetapi kita bersama-sama membantu memasarkan oleh masyarakat Bali menggunakannya, oleh masyarakat Indonesia, dan termasuk masyarakat internasional, diekspor sekaligus, tidak apa-apa kan. Tetapi tetap diproduksi di Tenganan itu sendiri, Tenganan Pegeringsingan gitu, karena hak itu sudah dimiliki oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan. Nah itu upaya kita. Di samping itu tentu nanti ketika misalnya dalam proses produksi mereka butuh permodalan kan, apapun itu, karena ini sudah cukup lama waktu memproduksi kan butuh modal nih. Tentu harapan kami seluruh stakeholder termasuk bank, BPD, bank-bank yang lainnya mestinya mensupport kegiatan ini dari segi pembiayaan. Kami berkeyakinan kalau memang ini produk-produk itu ceritanya laku terjual, dipergunakan oleh masyarakat Bali, yang pasti masyarakat Tenganan Pegeringsingan sudah pasti pakai karena para mereka sudah wajib menggunakan. Kemudian masyarakat Bali seperti Made pakai kan untuk slayer kan ini keren kan. Nah, itu kemudian banyak juga para desainer juga melirik menggunakan itu kan. Karena kelihatan anggun menurut saya. Warna klasik, warna alam itu betul-betul memberi nuansa yang berbeda. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga kalau itu sudah bergerak di Tenganan, generasi mudanya tanpa kita komando dia pasti akan memproduksi. Dia akan belajar daripada penggeringsingannya dia bagaimana cara membuat ini kan. Dan saya minta juga kepada masyarakat di Tenganan Pegeringsingan istilahnya sampunan ajum. Ilmu ini kita berikan pada bukan kita pertunjukkan, ini memang udah haknya mereka kan. Lebih baik diproduksi di sana. Tidak usah kita mengajarkan pekerjaan seperti ini sampai keluar, tidak perlu. Cukup kita ajarkan atau berikan kompetensi keterampilan ini kepada generasi di Tenganan itu sehingga ini tetap lestari adanya di Tenganan. Gitu. Baik. Pak Kadis dan Pak Wayan Yase, kita rehat kembali nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami melestarikan warisan tenun geringsing di Desa Tenganan Pegeringsingan masih menjadi topik kita pada hari ini. Pak Kadis, kembali lagi saya tanyakan tentang di awal saya sempat mengatakan bahwa ini selain masuk menjadi indikasi geografis, nih warisan budaya ini juga diakui oleh UNESCO. Nah apa atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sekali lagi dari pemerintah khususnya Disperindak ini untuk memberikan edukasi, kemudian sosialisasi untuk menguatkan HKI tersebut, Pak Kadis? Ya, sesungguhnya dengan telah terbitnya hak intelektual indikasi geografis tahun 2016 gitu, semestinya masyarakat Tenganan Pegeringsingan sudah tahu ya, hak-hak mereka yang mereka miliki terhadap produk itu. Jadi selama ini apakah masyarakat Tenganan Pegeringsingan belum mengetahui kan dengan HKI tersebut mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka ketahui seperti itu? Saya kira sudah, cuman pendalamannya mungkin masih setengah-setengah. Mohon maaf Pak, jadi masih sepotong-sepotong gitu. Mereka hanya tahu, wah ini sudah indikasi geografis kita yang punya. Tapi di balik sertifikat indikasi geografis apa yang harus mereka lakukan itu belum banyak yang memikirkan. Nah, oleh karena itu arahan Ibu Ketua Dekranasda kepada kami, rekan-rekan Brida kan, kemudian stakeholder terkait lainnya, mari kita perdalam ini. Artinya apa? Dengan memiliki sertifikat indikasi geografis, kalau hak warisan budaya tak benda itu kan sudah lama itu pengakuan kan. Kalau hak indikasi geografis berarti hak yang melekat pada produk itu. Satu,
Jadi produk itu sudah mempunyai motif-motif seperti yang didaftarkan tadi. Tentu tidak boleh siapapun orang lain selain masyarakat Tenganan Pageringsingan yang memproduksinya. Atau itu kalaupun nanti ada yang memohon tentu atas seizin masyarakat indikasi geografis itu sendiri yang diwakili oleh ketuanya Pak Yasser. Kan gitu. Nah kemudian tentu dalam konteks ini ketika ada orang lain atau masyarakat di luar Tenganan Pageringsingan atau di luar MPIG yang memproduksi, ini sesungguhnya bisa dituntut secara hukum. Ini yang mesti diketahui gitu kan. Nah, ini kalau dia ternyata memproduksi, mengklaim ini geringsing tenun ikat Pageringsingan kan, Tenganan Pageringsingan dia jual, mengklaim tetapi tidak diproduksi oleh masyarakat itu bisa dituntut itu secara hukum. Itu sebenarnya ini mungkin kalau kita berbicara hukum kan kadang-kadang kita ada rasa ragu-ragu kan. Mestinya ada rasa ragu, ini udah haknya mereka. Ketika ada yang orang lain di luar desa Tenganan Pageringsingan mengklaim dia menjual misalnya, dia menjual boleh tetapi harus diproduksi di Tenganan Pageringsingan. Ya kan? Nah oleh karena itu yang keberikutnya motif-motifnya kan, yang keberikutnya menjadi kewajiban juga masyarakat Tenganan Pageringsingan untuk menjaga ini seperti yang saya sampaikan, jangan sampai nanti itu hilang di Tenganan ketika pada sekian tahun lagi ternyata tidak ada lagi produksi ini kan kasihan kan. Betapa susahnya kita menciptakan praluhur kita kemudian akhirnya tidak lagi yang produksi. Nah oleh karena itu supaya mereka tertarik untuk produksi, saya sampaikan tadi, memang pemerintah harus hadir, membantu memasarkan, ya kan, memasarkan agar produk-produk ini ya terpasarkan, artinya ada pergerakan sana, ada memproduksi lagi, terpasarkan, di samping lagi dipakai oleh masyarakat Tenganan juga dipakai oleh masyarakat lain, tetapi jangan sekali-sekali, seperti saya ingatkan, memproduksi di luar desa Tenganan Pageringsingan. Baik. Ya. Baik, selain pemerintah yang hadir, kemudian ada juga ini Pak Wayan Yase selaku masyarakat, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografi. Semua terlibat ini dalam pengembangan tenun ini. Apa tujuannya dibentuknya MPIG ini sendiri sebenarnya Pak Wayan Yase? Pada dasarnya kami menyadari bahwa kami memerlukan perlindungan hukum, Pak. Itu pertama. Nah kemudian yang kedua, kami juga menganggap penting mempunyai organisasi untuk berkoordinasi ke dalam, Pak. Nah, mungkin yang lebih lanjut itu ekonomi, keyakinan masyarakat. Jika kita sudah mempunyai hak intelektual seperti IG, itu tingkat kepercayaan masyarakat itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi masyarakat percaya, maka tingkat jual produksi kami itu jadi meningkat, Bapak. Itulah beberapa yang saya anggap penting kita mengusulkan geringsing ini ke MPIG, Bapak. Berarti ada misi juga, atau visi dan misi dari MPIG ini sendiri dibentuk seperti itu, Pak Wayan? Iya, benar, Bapak, benar. Baik, Pak Kadis, selain, nah ini dia pemasaran, seperti apa keterlibatan pemerintah dalam sistem pemasaran terhadap tenun geringsing ini sendiri sehingga masyarakat luas lebih mengetahuinya? Ya. Semestinya langkah-langkah yang sudah dia lakukan. Sebelum saya berbicara masalah pameran itu kan sudah sering ya kita lakukan melalui fasilitasi pameran di berbagai tempat. Sekarang pun kebetulan eventnya tepat G20 ya kan. Set eventnya banyak sekali. Jadi setiap pertemuan itu kami selalu mengikut sertakan produk ini Tenganan Pageringsingan ini dalam pameran tersebut sehingga masyarakat luas lebih mengenalnya. Tentu dalam konteks itu kami tidak mau sembarangan. Jadi supaya pemahaman konsumen atau masyarakat itu betul-betul benar tentang kain ini. Tell story-nya, gimana pembuatannya dan segala, sehingga wajar dia diberi nilai. Ini kan harganya cukup mahal nih kan, tidak tanggung kan, jutaan tuh kan. Jadi nilai yang diberikan kepada pengguna itu atau nilai yang harus dikeluarkan, rupiah yang dikeluarkan seiring dengan tingkat kesulitan itu harus kita sampaikan terus-menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat pengguna atau yang memakai merasa mempunyai keyakinan yang kuat tentang bahwa kain ini memang kain khusus, bukan kain biasa. Itu penting karena sekali lagi memang satu pembuatannya cukup sulit, tidak sebentar, dibutuhkan waktu tahunan. Tentu harganya akan berbeda ke selemar kain yang kita jual umum dengan yang ini kan. Oleh karena itu penting kami lakukan dari pemerintah
dalam hal meyakinkan para konsumen bahwa ini kain-kain khusus. Memang ada keistimewaannya kan. Demikian juga tentu nanti masyarakat Tenganan pun harus melakukan hal yang sama. Nah kemudian kami juga sarankan kepada pengurus MPIG dalam konteks ini supaya bisa memberi manfaat keekonomian kepada masyarakat Tenganan sebagai pemilik hak kekayaan indikasi geografis ini kan. Mungkin pelakunya tidak banyak, mungkin kami katakan tadi sampaikan sekitar 24 orang di sana kan. Tapi yang memiliki kan ada 100 masyarakat Tenganan itu. Nah oleh karena itu mesti ada semacam kontribusi ya kan yang diberikan oleh ketika ini sudah masuk ke ranah bisnis usaha, mesti ada kontribusi yang diberikan kepada desa Tenganan itu sendiri sehingga semua masyarakat Tenganan akan menjaganya. Betul-betul menjaga karena ini memang harus mereka jaga kan. Tetapi tidak hanya menjaga, setelah dia menjaga ketika ini memberi nilai manfaat keekonomian mesti ada kontribusi juga kan kepada masyarakat yang memiliki hak kain geografis ini. Kan gitu. Nah oleh karena itu mesti nanti ya setiap helai kain yang keluar dari Tenganan itu mesti di branding. Ya kan? Sehingga orang tidak sembarangan kalau tanpa branding dari asosiasi ya ini boleh dikatakan sebagai sebuah pemalsuan kan. Nah itu bisa dituntut kan begitu. Sehingga setiap branding dikeluarkan selembar kain ini tentu ada manfaat di situ kepada masyarakat Tenganan untuk tetap menjaga warisan ini. Baik, gitu, baik. Pak Wayan, selaku Ketua MPIG ini sendiri, berapa persenkah masyarakat adat Desa Tenganan Pegeringsingan ini yang melestarikan budaya membuat tenun geringsing niki sendiri, Pak Wayan? Kalau yang bergerak di bidang bergerak di bidang geringsing ini dapat saya sampaikan yang terkoordinasi di dalam IG itu sejumlah 125, Pak. 125 orang. Ya. Kemudian masing-masing ini mempunyai keahlian yang berbeda-beda, Pak. Satu kain itu mungkin tidak khusus satu orang yang menyelesaikan, Pak. Mungkin beberapa step, Pak. Ada yang membuat desainnya, kemudian ada yang mempunyai keahlian mewarna, kemudian ada yang berkeahlian menenun, yang 125 itu, Pak. Iya, seperti itu. Jadi dari 125 ini tidak bisa secara individual memproduksi seperti itu. Mereka berkolaborasi seperti itu kan? Iya, karena satu kain itu tidak diselesaikan oleh satu orang, Pak. Stepnya mau diambil oleh masing-masing keahlian, Pak. Jadi masyarakat Tenganan bisa dikatakan ini 50% lebih ini juga sudah melestarikan budaya membuat tenun geringsing ini sendiri. Pak, itu karena dorongan ekonomi, Bapak. Ya kami sering sudah diajak pameran oleh Bapak Kadis, oleh Ibu Ketua Dekranasda utamanya, saya mengucapkan terima kasih. Nah dengan kami diajak seperti itu banyak yang laku. Nah, jadi dorongan ekonomi ini yang menyebabkan Bapak Engge. Dan itu keterlibatan dari para Yohane, para anak-anak muda bagaimana, Pak? Itu Bapak, saya jelaskan kembali. Dengan seringnya kami diajak pameran, jadi produksi kami banyak yang laku. Dengan lakunya produksi itu Yohana kami bergerak, Pak. Secara tidak langsung bergeraknya Yohana kami ujungnya adalah pelestarian, Pak. Seperti Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang para Yohana yang sudah dikatakan oleh Pak Wayan Yasa juga keterlibatan di sini, berarti ada intervensi pemerintah ini terhadap keterlibatan generasi penerus untuk kain tenun ini. Ya, saya kira umumnya kalau kita berpikir generasi muda ini kan peningkatan kapasitas, ya SDM-nya. Tetapi dalam khusus untuk pembuatan kain tenun pegeringsingan ini, Tenganan Pegeringsingan, menurut saya itu dia akan mengalir di turun-temurun di situ, tidak akan kemana dan kita tidak berharap dia keluar ini kan. Nah oleh karena itu sesungguhnya tanpa kami perintahkan pun atau tanpa kami fasilitasi pun mereka akan melakukan. Mereka akan belajar turun-temurun dari para luhur mereka seperti tadi. Dan mereka tidak bisa bekerja sendiri nih. Ya, ini adalah teamwork. Teamwork mulai dari pewarna mencari bahan bakunya dulu, kan bahan pewarnanya kan. Kemudian ada yang mewarnai, ada yang membuat motifnya kan. Kemudian ada yang menenunnya, ya kan. Ada yang menjualnya. Kan itu jadi satu kesatuan, itu namanya masyarakat pelindungan indikasi geografis kan. Mereka satu kesatuan di sana. Nah, kemudian
cara kita agar para Yowana ini mau dan tertarik untuk berproduksi, ikut berproduksi, ya seperti tadi yang saya sampaikan Pak Yasa, kita fasilitasi dengan pemasaran, kita fokus bagaimana memasarkan ini produk. Kalau dia sudah laku, dilihat orang tuanya asik bekerja, menghasilkan uang, generasi muda pasti akan ikut di dalamnya. Tetapi dalam konteks ini kami juga menyampaikan melalui desa adat kan, jadi kan agar kiranya program ini menjadi program prioritas juga oleh masyarakat tenang. Dibuatkan pelaram lah di sana, ya kan? Bagaimana melestarikan ini. Pertama pelaramnya saya sampaikan sudah untuk menggunakan ya sudah oleh masyarakat Tenganan kan. Tapi bagaimana ini generasi muda ini supaya dia juga ikut menjaga ini dengan cara belajar daripada orang tuanya. Terus terang saja ilmu ini kami tidak punya tenaga lain lagi selain memang masyarakat Tenganan. Terus gimana lagi kami memberikan pelatihan, kan tidak percuma kan, kecuali masyarakat Tenganan itu memang memberikan ilmunya, menurunkan ilmunya kepada generasi muda yang ada di situ. Ya kita juga tidak berharap sekali lagi ini diproduksi di luar. Oleh karena itu cukup mereka saja. Kuncinya apa? Ayo kita fasilitasi mereka memasarkan produknya, atau masyarakat umum bisa himbau, ayo kita ya minimal kita miliki satu helai kain tenun geringsing kan. Apa sih yang saya sampaikan? Wah ternyata adem kan. Nah kan. Ini kebanggaan loh. Iya, jadi itu menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Bali khususnya kan, kalau kita sudah bisa memiliki minimal satu helai kain tenun geringsing. Baik, berarti ada peran desa adat juga Pak Wayan Yase di sini untuk mengintervensi kepada masyarakatnya untuk pelestarian tenun geringsing itu sendiri Pak? Iya, ada Bapak. Intervensinya secara tidak langsung ada prarem itu menyatakan bahwa ada pada upacara-upacara tertentu tidak masyarakat adat Tenganan menggunakan kain geringsing Bapak. Nah kemudian ada di dalam upacara-upacara tertentu kain geringsing ini digunakan untuk pelengkap komponen di dalam bebantanan punike Bapak. Jadi intervensi adat ini dari sana juga Pak. Dan indikasi geografis ini juga diintervensi oleh desa adat Pak. Ketua itu harus jero kliang Pak. Iya. Ex officio. Iya. Siapa yang menjabat jero kliang? Dan kebetulan saya sekarang sudah akan segera berakhir karena sudah tidak lagi jadi kliang Bapak. Kirtan. Baik. Maaf Bapak. Iya. Pernah nggak ada masyarakat lain yang datang ke desa Tenganan Pegeringsingan untuk belajar bagaimana membuat tenun geringsing ini sendiri Pak? Untuk hal itu tidak, kami sangat komitmen untuk menjaga agar tidak keluar Bapak. Baik. Iya. Tetapi pernah ada seperti kalau itu Pak? Belajar hanya belajar untuk menyusun buku mungkin Pak. Tapi belajar membuat tidak Bapak. Baik. Ini saya merinding lagi Pak. Saya kira walaupun dia belajar juga tidak mungkin karena prosesnya itu tahunan. Ya kan mereka tinggal di situ kan menjadi masyarakat Tenganan. Harus menjadi warga desa Tenganan dulu ya. Dan Tenganan Pegeringsingan Pak Wayan, Pak Kadis, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bagaimana melestarikan warisan tenun geringsing di desa Tenganan Pegeringsingan masih menjadi topik kita pada hari ini, masih bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sekaligus Ketua Harian Dekranasda Bapak Wayan Jarte, dan juga ada Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis ada Tenun Pegeringsingan Bapak Wayan Yase. Pak Kadis, ini selaku Ketua Harian Dekranasda, kan kita tahu ini tenun geringsing ini sendiri lama-kelamaan dan masih tetap berproses. Nah, ini apa yang dilakukan ini Pak untuk
pemerintah khususnya Dekranasda atau Disperindak ini sendiri untuk bahan bakunya selain ini menjadi perhatian juga nih. Ya, ya. Oke. Bahan bakunya, ya, kita ketahui seperti ini, itu, Pak. Ini pendampingannya kain. seperti apa, Pak? Ini kain kan menggunakan warna alam. Ya. Jadi warna yang diperoleh dari alam sekitarnya. Yeah. Nah, oleh karena itu ada beberapa jenis tanaman atau pohon yang harus dipergunakan untuk bisa menghasilkan produk warna-warna yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kalau kita hanya bertumpu kepada masyarakat Tenganan saja, perkiraan saya tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Oleh karena itu contohnya indigo. Ya, sudah lama pemerintah daerah Provinsi Bali juga sudah membudidayakan atau menyebarkan kepada masyarakat untuk tanaman indigo itu sendiri. Ini nama tanaman ya, Pak ya? Yeah. Indigo itu. Indigo. Yeah. Saya baru tahu nih. Itu warna keunguan ya, Pak. Itu Yeah. menghasilkan itu indigo. Kami mohon maaf karena saya pernah di pertanian, di pertanian pun kita pernah membudidayakan itu ya, untuk menghasilkan warna-warna alam ini kan. Nah, jadi harapan kami masyarakat di sekitar juga mendukung dengan menanam tanaman yang tentu nanti akan diambil atau dipergunakan oleh masyarakat Tenganan, tentu dengan sekali lagi ada kompensasi, tidak mereka mengambil sembarangan kan di masyarakat Tenganan. Ketika ini mulai laku laris, warna pun dibutuhkan kan. Oleh karena itu untuk itu kita pertama pasti tanaman-tanaman yang dibutuhkan menghasilkan warna-warna yang itu kita lestarikan bersama-sama kan, sehingga di wilayah sekitar itu harapan kami ada semua jenis tanaman yang dibutuhkan. Itu satu. Kemudian yang kedua kapas. Nah, ini kan selain ini kan bahan bakunya juga kapas kan. Nah, jadi juga saya kira pemerintah Karangasem, pemerintah Provinsi Bali juga sudah mulai membudidayakan kapas, sehingga masyarakat Tenganan dan sekitarnya dan para pengrajin kita secara umumnya di Bali juga tidak kesulitan dalam hal bahan baku kapas untuk menghasilkan benang. Ini yang kira benangnya masih dipintal tradisional ya, Pak ya. Tradisional. Nah, jadi tidak benang-benang pabrikan. Ini dipintal dari kapas ini sehingga dia kelihatan agak tebal kan. Jadi itu memang asli betul-betul tidak ada unsur luar. Unsur kimia tidak ada. Unsur kimia tidak ada. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat, dia kan punya hutan ini juga kan, hutan adat, supaya dia menanam ini kebutuhan ini di sana. Karena yang namanya indikasi geografis, berarti sesungguhnya mereka sudah siap dengan semuanya di sana. Baik. Tidak harus mengambil keluar gitu. Baik, Pak Wayan selaku Ketua MPIG ini juga sudah mempersiapkan, ataukah memang pewarna-pewarna yang digunakan untuk membuat tenun geringsing ini sendiri ini didapatkan dari lingkungan desa Tenganan Pegeringsingan kah, atau memang ada dari luar? Begini Bapak, pada awalnya memang dulu kita dapatkan di sekeliling kita Pak, itu di Tenganan ada. Nah kemudian lama-kelamaan itu karena tingkat produktivitas nikel mungkin sudah semakin meningkat, jadi kita kekurangan Pak bahannya. Nah kemudian kita mengambil di Nusa Penida Pak, di sana bagus banget warna Isunti dan yang lain-lainnya Pak. Mungkin karena sifat tanahnya di sana bagus sekali warna hasilnya. Nah kemudian di sana juga sekarang sudah kepepet Pak. Kita harus ngambil ke Lombok sekarang banyak. Iya. Jadi di Lombok, kemudian ada juga di Nusa Penida, ada di Singaraja, masih termasuk di Tenganan itu masih ada Pak. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan ini sendiri, akhirnya mencari keluar seperti itu. Iya benar Bapak, iya benar. Baik. Dan itu juga menjadi perhatian dari MPIG sendiri Pak. Iya benar Pak. Dan ini pendampingan dari pemerintah juga sangat. Kami sudah sangat bersyukur Pak, pemerintah Provinsi Bali dengan Pak Kadis ini luar biasa Pak, memberikan backup pada kami seperti itulah Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, ini kan ada nanti akan ada konferensi G20 ini sendiri di akhirnya ini menjadi souvenir ya nanti Pak ya. Iya. Ini bagaimana ceritanya Pak? Ini kan membutuhkan waktu 2 tahun Pak. Iya, begitu. Begini Pak. Apakah memang stoknya juga mencukupi itu, nantinya? Begini Pak, ini bukan hitungan ratusan tapi ribuan peserta nantinya Pak. Ya dari kementerian memesan 120 Pak, kami sudah serahkan Pak untuk hadiah pada G20. Ya itu sebenarnya sudah
yang tersimpan sejak 2 tahun yang lalu, Pak. Itu yang kita ambil di tenun, Pak, seperti itu. Kalau diminta pesan khusus sekarang, mungkin kami tidak akan sanggup, Pak. Itu kita sudah mengambil yang sudah kita buat sebelumnya 2 tahun yang lalu, Bapak. Stok yang paling lama berapa sih, Pak? Paling banyak kita punya 50, Pak. Oh, gitu. Dalam satu, baik. ya. Ya. Baik. Nah, Pak Kadis, dengan dijadikannya tenun ini sebagai souvenir tingkat internasional, wah ini luar biasa sekali ya. Ini apa harapan jadi Pak Kadis selaku Kepala Dinas dan juga Ketua Harian Dekranasda Niki sendiri, Pak Kadis? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang bahwasanya Bapak Menteri Parekraf ya, Pariwisata, Pak Sandiaga Uno itu sudah memesan dan sudah disiapkan kan, sudah kain ini untuk para pimpinan kepala negara dan rombongan nanti kan, tidak semua ya kan. Kalau ribuan, kami pun tidak ingin akibat pesanan begitu banyak akhirnya mereka Pak, nanti ketika mengetahui wah inilah bagaimana perjalanan kain menjadi sepotong kain ini, itulah akhirnya mereka tertarik juga dan itu. Harapan kami kan begitu, bayangkan disorot oleh dunia internasional tentang penggunaan ini kan, pasti setiap orang akan penasaran kan, apa sih itu kan, kok begitu menjadi istimewa kan begitu. Ini kami tentu benar-benar istimewa karena di dunia hanya tiga ya. Salah satunya ada di Bali. Di Bali. Ini tentu sebuah peluang yang harus kita tangkap. Tetapi jangan sekali lagi akibat melihat peluang itu kemudian kita keluar dari role yang sudah kita tetapkan kan gitu. Misalnya ketika ramai dulu berubah teman-teman sana menjadi warnanya tidak warna alam lagi. Kan begitu. Kami tidak izinkan itu. Produksilah sesuai kemampuan ya kan, secara bertahap, biarkan nanti masyarakat lebih penasaran lagi untuk mendapatkan. Gitu loh. Jangan kita lalu ketika persoalan ribuan terus kita paksa membuat ribuan akhirnya kita produksi di tempat lain. Nah, ini tentu akan kembali menghilangkan hakikat daripada hak kekayaan intelektual yang mereka miliki, dan masyarakat dunia pun akhirnya tidak percaya lagi, wah ini ternyata tidak seperti yang mereka sampaikan kan begitu dia. Wah, katanya HKI-nya dicabut lagi. Itu kan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan hilang. Wah, katanya dibuat 2 tahun kok bisa cepat sih? Gitu kan akhirnya tanda tanya tuh. Kami tidak ingin jadi masyarakat Tenganan itu tergiur terlalu euforia dengan itu. Tetapi bukan berarti kita tidak melihat peluang itu. Peluang ini sangat luar biasa. Tapi tetap dia berproduksi, semakin banyak berminat tadi semakin rajin berproduksi kan. Bukan berarti kita harus menghilangkan pakem-pakem yang telah disepakati gitu. Jadi pewarna alam, kemudian cara pembuatan dan seterusnya ya tetap berbuatlah. Asik aja masyarakat dengan berproduksi gitu kan. Ya kan, makin laris ya makin berproduksi lagi. Ya kan, makin produksi tapi tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Kami yakin itu. Kalau kita sudah lakukan itu, orang akan semakin penasaran kan. Wah, tidak gampang loh. Ke berikutnya dia akan cerita kepada generasi, wah, di Tenganan di Bali ada kain begini loh, kepada anaknya nanti kalau anak ke Bali usahakan dapat gitu misalnya. Kan gitu. Ini sesuatu yang menjadi luar biasa menurut saya untuk media promosi produk ini gitu. Baik, sekali lagi ini juga menjadi pendampingan dari pemerintah khususnya Disperindak sendiri dan juga Dekranasda untuk bahan-bahan baku ke depannya juga menjadi perhatian ya Pak ya. Bahan baku dan tentu minat generasi muda generasi itu, muda ya kan semakin banyak yang memproduksi kan, kalau memang sudah sekali lagi secara ekonomi kalau sudah menjanjikan, mereka saya yakin kok anak-anak muda itu akan dia keluar, pasti dia akan asik di rumahnya sendiri memproduksi kalau memang apa yang dia kerjakan sepadan, hasil yang dia peroleh sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Kan gitu. Tanpa tidak mesti mereka harus keluar daerah Tenganan untuk di counter HP, janganlah kan. Kalau ini sudah mulai ada yang membeli kan, saya kira mereka akan asik di rumahnya sendiri untuk memproduksi gitu. Baik, baik. Dan ini yang menarik juga yang perlu diketahui oleh pemirsa, fakta tentang tenun geringsing yang pernah saya baca ini, ternyata tenun geringsing ini juga jadi ikon uang Rp75.000 ya Pak ya. Benar. Pada saat peluncuran uang Rp75.000 itu sendiri ya, pada saat Indonesia berulang tahun 75 Bapak. Ya. 75 ini sendiri. Wow, ini luar biasa sekali. Pak Wayan Yase selaku Ketua MPIG ini sendiri, harapan Bapak ke depannya seperti apa nantinya terhadap warisan leluhur ini sendiri Pak? Pertama sudah tentunya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Karangasem. Ya, kemudian harapan kami pertama sudah tentunya kepada
pemerintah, Bapak. Karena pemerintahlah perlindungan kami. Kami mohon untuk kami tetap dijaga. Nah, kemudian yang kedua untuk masyarakat umumnya supaya ikut membantu melestarikan kain ini mungkin dengan salah satu cara adalah dengan sering menggunakan kain geringsing. Kemudian untuk masyarakat kami di Tenganan kami himbau agar tetap menjaga kelestarian ini dengan cara mau tetap memproduksi kain geringsing ini. Nah, harapan kami mungkin hanya itu, Bapak, ke depan supaya tetap kain geringsing ini menjadi kain yang lestari seperti Baik, itu. Pak Wayan, intermezzo aja dikit. Ada kain tenun geringsing yang berumur berapa tahun sih paling tua, Pak? Iya, Di situ banyak, Pak. Kalau paling tua yang saya punya lebih dari 200 tahun, Pak. Wow. Itu dari nenek saya, dari nenek ke nenek dan nenek, Pak. Masih sekarang? Masih bisa dipakai? Nggih. Yang Malipidan mungkin Bapak tedun ngiring cingak mang denanin nyingain sane. Jadi penyimparannya gimana sih, Pak? Ada Itu, penyimparan khusus nggak sih? karena sifat warna ini warna alam, makin lama dia akan makin bagus, Pak. Makin lama makin bagus. Makin merahnya ini akan seperti darah begitu, Pak. Menyala dia, lebih terang dia gitu. Tapi mungkin tidak dapat saya jelaskan, akan menjadi lebih indah, Pak, begitu. Boleh dicuci nggak sih, Pak? Ya, kalau dicuci bagus dicuci dengan air hujan, Pak. Air hujan? Air hujan, dan jangan dipakai dengan deterjen, Pak. Dan ketika kita menjemur, jangan dijemur di sinar matahari. Ada hal-hal juga yang perlu diketahui oleh masyarakat ya ketika sudah memiliki warna kain alam geringsing. juga takut pada sinar matahari, Pak, bisa kalah dia. Baik, baik. Pak Kadis, ini tentang pelestarian tenun ikat khusus geringsing ini sendiri, apa harapannya Pak Kadis? Jadi saya ada dua hal. Pertama, khusus masyarakat Desa Tenganan Pageringsingan kan, yang memiliki hak yang indikasi geografis ini, saya selalu mengharapkan, menghimbau, meminta agar jaga betul ini warisan ini, ya kan. Apalagi Bapak teman-teman di sana sudah mempunyai hak yang intelektual, tentu mempunyai hak juga untuk melarang siapapun yang menggunakan atau yang memproduksi di luar daerah Tenganan itu sendiri. Jaga betul, termasuk motif-motifnya, jangan sampai ada orang lain atau diaplikasikan ke hal-hal yang lain di luar apa yang telah diproduksi. Kemudian tentu kembali kepada masyarakat Tenganan, kami berharap ini betul-betul bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya sehingga betul-betul menjadi lestari adanya. Nah, kemudian kepada masyarakat tentu kita bersama-sama ayo kita jaga juga yang warisan yang telah diwarisi oleh leluhur kita ini. Caranya bagaimana? Ya kita mengapresiasi dengan cara ya paling tidak Astungkara masyarakat Bali memiliki satu saja. Satu kakak memiliki satu kain Tenganan Pageringsingan, walaupun bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil kan. Dengan demikian kita ikut menjaganya sehingga dia tidak sampai punah. Karena kalau kita sudah membeli, akan ada pergerakan di sana untuk produksi lagi di Tenganan, sehingga tentu otomatis akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Saya kira begitu. Baik, Pak Wayan Yase, Pak Kadis, terima kasih. Yang pastinya dengan menggunakan kain tenun geringsing Bali ini diharapkan warisan budaya Bali tidak akan tergerus, dirawat dengan baik, dan diberdayakan tentunya. Ya. Terima kasih Pak Kadis dan Pak Wayan Yase. Saya Madis Keden Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi. Om.